Selamat pagi untuk anakku semua. Di kelas 12 kita belajar adalah akuntansi yang dimulai dengan judul Akuntansi sebagai Sistem Informasi. Pengertian akuntansi. Akuntansi adalah sebuah proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan yang membutuhkan input berupa kegiatan perusahaan dan yang menghasilkan output berupa laporan keuangan. Dalam pengertian akuntansi dikatakan sebuah proses. Proses ini sama dengan kegiatan yang di dalamnya ada 3. Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua dikatakan pengukuran, yang ketiga adalah pelaporan. Identifikasi sama artinya dengan mencari atau mengumpulkan data-data dari perusahaan. Tapi data yang dimasuk adalah data keuangan, misalnya penghasilan perusahaan dan pengeluaran perusahaan. Seperti misalnya pengeluarannya adalah untuk membayar, dikatakan upah karyawan salah satu. Lalu di dalam akuntansi itu juga dikatakan kegiatannya pengukuran. Akuntansi digunakan untuk mengukur keadaan perusahaan apakah maju atau mundur. Sama dengan termometer sebagai alat untuk mengukur suhu badan manusia. Jadi akuntansi pun merupakan alat ukur keberhasilan daripada suatu perusahaan. Kemudian ada dikatakan pelaporan. Semua data yang terkumpul tadi mengenai pendapatan dan beban itu harus dilaporkan. Dinamakan adalah laporan keuangan perusahaan. Jadi di sana digambarkan keadaan keuangan perusahaan dari awal periode sampai pada akhir periode akuntansi. Ya. Nah, di sini ada juga dikatakan membutuhkan input. Input itu adalah yang masuk ke perusahaan. Input yang masuk ke perusahaan. Ya, yang masuk ke perusahaan berupa faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi seperti alam, tenaga kerja, modal, dan skill atau dikatakan keahlian. Dan output, menghasilkan output, dikatakan output itu sama dengan hasil. Ya, sama dengan hasil. Oke. Jadi di sini laporan akuntansi itu sangat dibutuhkan oleh pemakai informasi akuntansi. Ya. Informasi akuntansi memiliki peranan yang sangat signifikan atau berarti dalam pengambilan keputusan. Ya, dalam pengambilan keputusan. Jadi informasi akuntansi itu sangat dibutuhkan oleh pemakai informasi akuntansi. Pemakai informasi akuntansi ada 2.
yaitu satu, pihak internal. Pihak internal artinya yang langsung membutuhkan informasi akuntansi. Nah, seperti misalnya ini yang langsung membutuhkan informasi akuntansi berkaitan langsung dengan kegiatan perusahaan seperti manajemen atau dikatakan pimpinan perusahaan. Oke. Pimpinan perusahaan sangat membutuhkan informasi akuntansi dalam mengambil suatu keputusan. Misalnya kalau perusahaan itu misalnya bangkrut, harus dia memberikan solusi bagaimana kebangkrutan itu bisa diatasi. Lalu yang kedua adalah dikatakan pihak eksternal. Nah, yang dimaksud dengan pihak eksternal, pihak yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Seperti misalnya yang termasuk pihak eksternal adalah pemilik perusahaan. Ya, orang atau badan yang menanamkan modal pada perusahaan. Oke. Pemilik orang yang menanamkan modal kepada perusahaan. Misalnya Bu Turni menanamkan modal pada perusahaan Indomie, maka Bu Turnip itu menjadi pemilik perusahaan Indomie. Jadi saya sangat membutuhkan informasi akuntansi daripada perusahaan Indomie. Kalau misalnya perusahaan itu maju, jika menjual saham kepada masyarakat, go public, saya akan membeli saham tersebut karena perusahaannya maju. Tapi kalau perusahaannya itu tidak maju, seperti mau gulung tikar, Bu Turnik tidak akan membeli sahamnya. Yang kedua, pihak eksternal adalah dikatakan kreditur. Kreditur sama dengan orang yang mempunyai tagihan kepada perusahaan yang memberikan pinjaman. Orang mau memberikan pinjaman kepada perusahaan karena perusahaan itu maju. Sama dengan misalnya si A mau memberikan pinjaman kepada si B karena si A menganggap bahwa si B itu mampu melunasi utangnya. Lalu yang berikutnya dikatakan di sini adalah pihak pemerintah. Pihak pemerintah juga sangat membutuhkan informasi akuntansi. Dalam hal ini, pemerintah itu untuk menetapkan kebijakan pajak perusahaan. Jadi kalau perusahaan itu pendapatannya tinggi, maka pajak perusahaannya akan besar. Kalau perusahaannya pendapatannya kecil, maka pajaknya juga akan dikatakan kecil. Lalu yang berikut adalah pelanggan. Ya, yang berikut adalah dikatakan pelanggan. Oke. Pelanggan ini merupakan mitra daripada perusahaan. Ya, mitra. Nah, jadi misalnya sebagai pemasok bisa juga dikatakan pelanggan. Ya, jadi itu juga sangat membutuhkan informasi akuntansi. Nah, selanjutnya dikatakan adalah masyarakat. Masyarakat juga termasuk di dalamnya ini adalah tenaga kerja. Tenaga kerja.
masyarakat juga membutuhkan informasi akuntansi, ya. Apalagi masyarakat di sekitar perusahaan. Misalnya kalau si C mau melamar kepada perusahaan, si C bisa mengetahui informasi perusahaannya dari masyarakat di sekitarnya. Boleh bertanya apakah perusahaan ini maju atau tidak, baru dia melamar. Karena kalau tidak maju, sia-sia kita untuk melamar pekerjaan, nanti upah yang kita terima adalah minim. Jadi inilah yang dikatakan pemakai informasi akuntansi eksternal.